Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Brafela Gunarti, Kepala SMP Negeri 51 Bengkulu Utara yang terletak di Desa Bukit Berlian, Kecamatan Uluk Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara. Fenomena perundungan merupakan kasus yang marak terjadi saat ini. Perundungan tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada pelaku dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Dari hasil observasi dengan beberapa siswa yang melakukan perundungan, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemampuan mengenali emosi diri dan orang lain, serta kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif, seringkali menjadi pemicu terjadinya tindakan perundungan. Oleh karena itu, muncullah ide bahwa untuk mencegah perundungan di sekolah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengelola keterampilan sosial emosional siswa. Dengan meningkatkan keterampilan sosial emosional siswa, kita dapat membangun hubungan yang lebih positif dan mengurangi risiko terjadinya tindakan perundungan di sekolah. Program Sangkuriang merupakan solusi dari pencegahan perundungan di SMP Negeri 51 Bengkulu Utara. Sangkuriang merupakan akronim dari Sekolahku Anti Perundungan, Lingkungan Ceria, Aman, dan Tenang. Berkolaborasi dengan orang tua, pengawas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara, pihak kepolisian dan puskesmas, program Sangkuriang ini menanamkan keterampilan sosial emosional yang terdiri dari 6 rangkaian kegiatan sebagai berikut. Hari ini Pak Dokter menyampaikan tentang pembulian dan kekerasan seksual. Selanjutnya memaki, menyebarkan gosip. Ada ya, ada yang tahu. Pelaku pembuli tidak kapok dengan apa yang dilakukannya, apa yang harus dilakukan untuk tindakan tersebut supaya dia berhenti untuk melakukan pembuliannya tersebut. Siswanya. Jadi kalau memang si pelaku itu masih melakukan pembulian, ya, dari pihak sekolah sudah dipanggil, ya, kemudian masih juga dibully, ajak orang tua, ya, temui daripada kepala sekolah, ya, kemudian minta antar untuk atau rekomendasi dari sekolah diantar ke polsek, ya, nanti biar pihak kepolisian yang memanggil, ya, mengundang daripada si pelaku, ya, kalau memang berulang-ulang kali. Negeri 51 Bengkulu Utara. Silakan duduk. Seperti harus kita tinggalkan, gitu kan. Jadi kita paham yang buruk ini harus kita rubah, ya kan. Kalau kita paham yang baiknya apa, yang buruknya dirubah, yang baiknya kita lanjutkan. Kemudian yang kedua itu adalah kompetensi sosial emosional yang manajemen diri. Artinya kita itu mampu memanage diri kita, mengatur diri. Pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Melakukan teknik stop itu rasanya lebih plong. Nah, pas ibu ngomong videonya ngomong pikirkan apa yang ada di pikiran Anda, itu ingat lagi. Terus ingat lagi, oh masalahnya ini ya, iya apa yang harus kita fokuskan gitu kan. Terus pas buang nafas lagi, kayaknya pas buang nafas itu emang dibuang, Bu. Bersamaan dengan masalah tadi saya buang, terasa ringan sekali, Bu, lega. Terus yang pas yang disuruh tujuannya supaya kita itu lebih fokus ketika nanti mengikuti pembelajaran. Siap ya? Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga.
Selanjutnya, meningkatkan kegiatan-kegiatan positif di sekolah. Kegiatan ini mengajarkan siswa untuk mengenal diri, mengenal kebiasaan baik dan buruknya sendiri, pandai mengelola pikiran dan perilaku, percaya diri, serta peduli dengan sesama, sehingga siswa diharapkan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk dirinya dan orang lain. Langkah selanjutnya, memasang spanduk atau poster berisi pesan-pesan inspiratif di area sekolah. Hal ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai positif pada siswa, sehingga siswa akan termotivasi untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, spanduk juga berfungsi sebagai pengingat visual yang efektif, sehingga pesan yang disampaikan dapat tertanam kuat dalam pikiran siswa. Yang namanya ITB itu art terapi. Art itu seni ya, seni terapi. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang kalian miliki yang nanti akan dituangkan ke dalam entah itu gambar, entah itu puisi. Kalian bebas memilih. Ya, kalau yang kemarin sudah membawa buku gambar, silakan tuangkan perasaan kalian melalui gambar yang ingin kalian buat. Gambarnya bebas. Kembalikan masa kecilku. Seorang anak yang dulunya tertawa tanpa beban, yang selalu ceria, yang tidak mengerti apa itu kesedihan. Anak yang selalu mendapatkan kasih sayang, yang tidak pernah memudarkan semuanya. Lalu kemana anak itu sekarang? Kemana anak yang mendapatkan kasih sayang yang luar biasa? Iya, anak itu telah pergi dari masa kecilnya. Perasaannya setelah menuangkan emosinya tadi melalui tulisan. Senang, Terus, masalahnya jadi terhilang. bagaimana perasaannya setelah menuangkan emosi yang kamu rasakan ke dalam tulisan? Sangat lega, terus bikin hati lebih tenang. Lebih tenang. Oke, ini Mbak Deris gambar apa? Gambar jam, Bu. Kenapa menggambar jam? Di bangun tidur kan baru jam 6 lewat sedikit. Iya, Terus mandi siap-siap sekolah. kemudian? Pas habis mandi udah jam 7.21, Bu. Jadi terlambat sekolahnya. Oke, jadi terlambat ke sekolah. Menggambar ini apa yang kamu rasakan? Lega, Bu. Lega. Kenapa lega? Emosi udah. Oke, karena emosinya sudah dituangkan ke dalam jam. Kita untuk kesimpulan hari ini adalah bahwa ketika kalian memiliki perasaan, entah itu senang, sedih, duka, lara, entah itu sedang kesal, kalian boleh menuangkan semuanya. Entah itu dalam bentuk coretan berupa tulisan puisi atau cerita, atau berupa gambar. Ketika itu semua sudah kalian luapkan, perasaan kalian akan lebih ringan, lebih baik karena sudah dikeluarkan. Ketika sesuatu itu kalian pendam, hari ini dipendam, besok dipendam, ya suatu saat akan meledak dan itu tidak baik untuk kalian dan lingkungan sekitar kalian. Berikut ditampilkan evaluasi hasil kegiatan oleh guru dan siswa, pencapaian student well-being siswa, dan nilai rapor pendidikan SMPN 51 Bengkulu Utara pada tahun 2023 dan 2024 untuk indikator iklim keamanan satuan pendidikan. Saya Sri Maharani, saya guru BK di SMP 51 Bengkulu Utara. Melalui 6 rangkaian kegiatan penanaman keterampilan sosial emosional di dalam program Sangkuriang, kasus perundungan di SMP 51 Bengkulu Utara semakin menurun. Siswa-siswa semakin menyadari bahwa perbedaan itu adalah hal unik dan patut dibanggakan. Mereka semakin saling menyayangi dan menghargai perbedaan tersebut. Saya sangat mendukung sekali program ini, semoga kedepannya akan semakin lebih baik. Merubah perilaku siswa memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi semuanya berproses. Siswa sebagai pelaku perundungan berproses menjadi lebih baik. Siswa sebagai korban perundungan berproses untuk berani menyuarakan pendapatnya. Guru-guru juga berproses untuk belajar tidak memberikan label yang negatif bagi siswa.
Demikian tadi hasil praktik baik saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.